Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, hari ini cerita tentang Sodom dan Gomora. Kitab Kejadian 19. Sodom dan Gomora. Kita semua tahu kan kisah Sodom dan Gomora, bagaimana Tuhan murka dan Tuhan menungging balikan, menjungkir balikan Sodom dan Gomora dan menurunkan api dan belerang dari langit membakar setiap yang ada. Ngeri banget ya. Kalau kita lihat sekarang ya, kehidupan Sodom dan Gomora kayaknya sudah nyata-nyata terpampang di depan mata kita ya. Orang laki-laki penyuka lelaki, perempuan penyuka perempuan, orang yang double, yang kiri kanan maju mundur mau. Mengerikan sekali kehidupan sekarang loh. Benar-benar Sodom dan Gomora sudah ditarik kuasanya ke dalam dunia ini. Tapi aku mau cerita dulu nih tentang Sodom dan Gomora di Kejadian 19 ini. Ada dua orang malaikat mendatangi Lot dan mengajak Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Ayolah cepat, karena aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau kamu belum keluar dari sini, kalau kamu belum aman di tempat yang aman. Tapi itu lelet banget loh. Lotnya, istrinya, anak-anaknya, geraknya tuh lamban, sehingga gemes lah ini si malaikatnya ya. Mereka tarik tangan istrinya Lot, tarik Lot, istrinya Lot, anak-anaknya itu ditarik aja tangannya keluar. Tapi sebelum mereka ditarik pergi, itu malaikat juga menawarkan loh sama Lot, kamu ajak aja sanak saudaramu, calon-calon mantumu, ajak aja. Tapi kedua calon mantunya itu nggak mau ikut, nggak percaya, intinya tuh nggak percaya gitu. Dan mereka pikir Lot itu cuman alah, Lot itu bercanda apa, main apa ya, bergurau apa piye ya, kok mereka tidak menanggapi serius. Oleh sebab itu malaikat tuh sampai gemes menarik tangan Lot dan istrinya, juga kedua anak perempuannya, ditarik keluar dari Sodom dan Gomora, suruh pergi ke kota yang terdekat, yang jauh dari Sodom. Sebenarnya cukup jauh dari Sodom dan Gomora ya. Kota kecil namanya Zoar. Yalah, si Lot bilang, aku lari ke sana aja ya, ke Zoar aja ya. Karena kalau aku lari yang ke situ itu pasti aku masih bisa dimakan api gitu. Ya oke, kamu lari ke Zoar, saya tunggu cepet nih, kamu pergi ke Zoar dulu. Setelah kamu di Zoar baru aku bisa lakukan ini. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan tuh mengerti kelemahan kita ya. Makanya Tuhan bilang, ya udah, aku tunggu kamu sampai di Zoar ya, baru aku lakukan ini. Karena Tuhan ingin menyelamatkan Lot. Padahal Lot itu ya orangnya serakah loh. Waktu disuruh Abraham milih tanah, dia milih yang subur, hijau royo-royo. Dia nggak mau yang nggak subur, serakah dia. Tapi lihatlah apa yang dia alami dalam hidupnya dia. Nah, karena mereka tuh masih jalannya masih lama, dan ada pesan malaikat loh, jangan noleh ke belakang. Udah, sama juga kita dalam kehidupan kita itu, pandanglah ke depan, kehidupan ke depan, jangan ingat yang lalu-lalu. Suka ingat yang lalu-lalu, cilaka kamu nanti itu. Suka bawa masalah yang lalu-lalu, masih dibawa, digembolin aja. Ntar nanti kayak istrinya lu jadi tiang garam. Jadi tiang garam loh.
Lot itu, dia menoleh ke belakang. Maka murka Tuhan turun atas dia. Dia menjadi tiang garam. Yang sampai sekarang tuh masih ada loh tiang garamnya ini si istrinya Lot. Tapi waktu dua malaikat itu datang waktu siang itu, sore itu ya, itu kan mereka bilang mereka mau tidur di lapangan aja. Terus si Lotnya nggak bolehin, jangan tidur aja di tempatnya aku. Akhirnya mereka tidur di tempatnya Lot. Sebelum murka Tuhan turun hari itu, mereka tidur di rumahnya Lot. Tahu-tahu malam itu orang satu kampung itu semua datang gedor-gedor rumahnya Lot. Hei Lot, keluarkan itu tamumu 2 orang supaya kami pakai mereka berdua. Ih, ngerinya. Pada zaman itu sudah ada loh homoseksual, lesbian, bisex. Itu sudah ada. Zaman dulu pun sudah ada. Buktinya ada Sodom dan Gomora kan. Mereka teriak-teriak, keluarkan mereka 2 itu, ayo tamumu itu keluarkan, kami mau pakai. Terus Lot bilang, saudaraku, janganlah kalian berbuat jahat seperti itu. Mereka kan tamu-tamunya aku. Kalau kalian mau, kamu kan tahu aku punya 2 anak perawan yang belum pernah dijamah orang. Kalau kamu mau, saya keluarkan mereka aja. Kamu perbuatlah yang baik menurut kamu. Loh, sampai Lot itu membelain tamunya ini, sampai malah mau ngasih anak kandungnya sendiri yang masih perawan 2 orang. Tetap mereka nggak mau, nggak. Mereka tetap minta tamu yang tadi cowok itu 2 orang. Padahal itu malaikat Tuhan. Ya karena perbuatannya sudah keterlaluan kayak begitu, makanya malaikat menariklah tangan istrinya Lot sama Lot keluar sama anak-anaknya itu, tarik keluar dari Sodom dan Gomora itu. Dan setelah malaikat tahu bahwa mereka sudah sampai di kota Soar, si Lot sama 2 anak perempuannya, karena istrinya sudah jadi tiang garam kan tadi, menoleh ke belakang jadi tiang garam. Akhirnya Lot dan kedua anaknya selamat dari amarah Tuhan, murkanya Tuhan yang turun di Sodom dan Gomora. Kisah Sodom dan Gomora itu memang mengerikan, sangat mengerikan. Bayangin api dengan belerang panas itu turun dari atas, dari langit, turun dan membakar setiap orang. Tidak ada lagi orang benar di situ, hanya satu ini si Lot dan istri dan juga 2 anaknya. Tidak ada lagi orang benar di situ. Makanya Tuhan murka. Perbuatan orang-orang pada zaman Sodom dan Gomora itu satu kenajisan di hadapan Tuhan, yang mana membuat Tuhan murka. Karena Tuhan menciptakan kan laki-laki dan perempuan untuk disatukan menjadi satu tubuh, bukan laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada Abraham dengan Lukas.
Maria dan Yulia, nggak ada. Tuhan tidak ciptakan demikian. Dan perbuatan seperti begitu itu jelas kuasa roh jahat. Kok bisa ya, memang dari gennya dari dalam kandungan ibunya lah ya, itu dirusak sama iblis waktu terjadi pembuahan. Iblis lah yang merusak ciptaan Allah. Dia tidak bisa, iblis itu kan tidak bisa menciptakan, cuma bisa merusak. Yang bisa menciptakan hanya satu, Bapak Elohim. Dia yang bisa menciptakan. Menciptakan bukan cuma menciptakan, memelihara, melindungi. Mungkin di sekitar kita juga banyak, pasti banyak sekali orang yang homo maupun orang lesbi ataupun keduanya ya. Yang biasanya yang kedua ini tersamarkan karena ada pasangan hidupnya, ada anak. Orang lihat nggak mungkin lah, pasti seperti itu. Tapi percayalah, apakah kita bisa menutup mata Tuhan untuk tidak melihat? Saya rasa nggak bisa ya. Kita semua nggak bisa menutup mata Tuhan untuk tidak melihat perbuatan kita. Sodom dan Gomora itu kemurkaan Tuhan yang luar biasa. Sodom dan Gomora, terus itu Nuh, banjir bandang, banjir ya. Tuhan tutupin seluruh permukaan bumi dengan air yang menenggelamkan seluruh isi alam semesta ini. Makanya kalau kamu mungkin saat ini sedang dalam satu hubungan yang tidak wajar seperti yang saya maksud tadi, Sodom dan Gomora, sadarlah. Karena itu hanya mendatangkan murka Allah. Kalau murka Tuhan yang sudah turun, waduh, ngeri loh. Makanya bertobatlah. Tuhan itu senantiasa menunggu pertobatan kita manusia. Yang tadi saya bilang, bertobatlah. Karena Tuhan itu maha mengampuni. Dia pasti mengampuni. Kalau kamu mau benar-benar bertobat, mau hidup benar, oke, kita akan lanjut cerita masih di kitab Kejadian. Nanti kita lanjut lagi bagaimana bisa perjalanan hidup Lot dan kedua anaknya ya. Karena istrinya sudah tertinggal di tengah jalan menjadi tiang garam. Oke. Tuhan Yesus memberkati.